Kenapa? Karena ketika jadi sales, kita sebenarnya harus bisa memetakan dulu, ya. Saya ingat ya, ini kalau misalnya kita sudah, kalau yang direct ketemu langsung, kita harus petain dulu siapa sih yang hadir, betul nggak? Biasanya yang hadir paling banyak siapa? Kalau kita udah bicara, kita menawarkan insurance. HR, GA, finance, siapa lagi? BOD-nya hadir gitu ya. Nah sekarang saya tanya, di kepala mereka beda-beda nggak punya kepentingan ketika kita hadir? Coba, kalau HR kepentingan apa? HR nih. HR. Bukan. Dari sisi HR, sebagai HRD, lalu dia menerima tamu dari Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman ya. Kira-kira dalam pikiran dia apa sih? Apa? HR itu selalu bicara HR ya. Selalu bicara KPI-nya. KPI-nya HR adalah mempersiapkan semua urusan insurance company. Umumnya gitu, ini KPI gue nih. Ya, entah yang masalah jiwa, entah masalah general insurance. Ini KPI ini. Berarti apa kalau sudah bicara KPI? Target saya. Nah, ini kunci nih. Oh, dia punya target ini. Kita harus tahu dulu. Pak, harapan Bapak kapan? Kalau udah tanya durasi, kapan waktunya, akan muncul bocoran tuh nanti. Iya, saya pengennya cepet sih. Nah, biasanya gitu ya. HRGA lah biasanya gabung ya, HRGA ya, karena ini biasanya punya kepentingan yang sama. Terus kalau bicara tentang finance, budget. Ya, hati-hati tuh. Finance walaupun duduk diem di pojok gitu kan ya, kita lagi ngomong sama HR-nya, dia akan nembak kita soal, jadi berapa nilai polisnya nih? Berapa kita? Sudah nih, ini masih hati-hati nih. Ya, kalau BOD ada dua. Ada BOD yang profesional dan ada BOD yang owner. Ownernya langsung. Ini beda lagi nih. Ya, bedanya apa? Enggak, artinya responnya kalau profesional seperti apa, kalau owner yang punya perusahaan. Responnya apa? Hah? Yes. Betul, karena dia bicara profit, dia pasti bicara tentang safety. Kalau ini bicara tentang prestasi. Nah, ini dua hal yang beda loh. Kalau owner tuh bener-bener ngelihat bahwa kalau saya beli produk ini safety perusahaan saya dapat nggak sih? Nah, tapi kalau yang beliau nih, BOD yang profesional, ini bicara tentang prestasi nih. Kalau saya bisa mendapatkan, saya beli produk ini akan dinilai oleh siapa? Kalau BOD siapa yang menilai? Hah? Iya, pemegang sahamnya. Karena setahu saya pemegang saham tuh kalau udah nanya ya misalnya tentang produktivitas, tentang ini, tentang safety, ini kan aset-aset gua nih, gitu kan ya. Ini aset saya nih, aman nggak nih? Oh siap Pak, saya bereskan, kata orang profesional. Siap Pak, saya bereskan. Nah, dibuat ini prestasi di depannya ini. Tapi kalau owner bukan prestasi, safety-nya apa, gitu ya. Nah, itu kira-kira cara kita memetakan situasi harus sepeka itu. Jadi kita ngomong nggak salah, gitu kan ya. Oke, lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bicara tentang experience ya. Nah, ini juga sama ya, ini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau kita bicara tentang customer experience, setelah mereka dealing sama kita, mulailah muncul berbagai macam emosi yang bergejolak nih. Variasinya macam-macam, dari kriminal sampai unbelievable. Ya, nanti saya coba kita potret ya, kalau di bisnis teman-teman ini ada di mana sih kita paling maksimum gitu ya. Asal jangan minimum gitu ya. Nah, kita lihat ya customer experience ya. Yang paling bawah ini adalah kriminal. Apa itu kriminal? Apa itu kriminal? Nasabah merasa dimanipulasi. Betul ya? Ketika klaim nanti mulailah mereka komplain, kenapa dulu nggak ngomong salesnya? Dulu gimana? Wah, mulai itu ya. Ini yang tidak boleh. Ini yang sama sekali tidak boleh. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai si konsumen merasa mereka dimanipulasi. Ya, kalau udah begini udah fatal lah, ya.
Paling fatal masuk mana? Medsos dulu kan, medsos dulu, nanti heboh kesana kemari. Nanti kalau udah heboh biasanya media gimana? Waduh, ini berita menarik nih. Betul nggak? Jangan salah loh. Media itu dapat uang dari mana? Berita-berita yang viral. Wah, ini nih MSIG nih ada viral bla 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 bla. Apa zaman sekarang viral tuh luar biasa loh ya. Impact-nya ya buat company-company seperti ini gitu kan ya. Jadi ini yang paling basic ya. Yang paling dasar ya. Lalu yang kedua, kalau nasabah belum merasakan layanan sesuai harapan, komplain, kan ya. Nah, kita mesti lihat juga kenapa biasanya muncul kok perbedaan gap antara nasabah dengan kita. Biasanya kenapa? Problemnya. Kan komplain-komplain yang ada pernah dicek nggak sih? Komplain kita tuh kebanyakan hasil akhirnya setelah diselesaikan ya baik-baik, biasanya apa masalahnya? Satu, paling gede nih ya. Satu adalah miskom. Betul ya, ini paling besar tuh. Di industri manapun ternyata diukur miskom itu paling gede. Persepsi, ini kan bicara apa? Persepsi. Persepsi antara nasabah dengan perusahaan. Yang kedua, kalau ini lebih gampang ya. Oh, ternyata membaca klausul nomor sekiannya begini, bukan begitu. Karena bahasa itu bisa bersayap loh ya, hati-hati ya. Bahasa tuh bisa nih. Apalagi kalau sudah bisa bahasa yang masuk ke ranah hukum. Makanya hukum tuh nggak pernah ada yang namanya benar atau enggak. Hukum itu tergantung pada penafsiran masing-masing. Nah, klausul juga sama, karena bahasanya keterbatasan, sehingga orang bisa mempersepsikan apa, kita bisa maksudnya apa. Ya, jadi belum tentu salesnya juga berniat nggak bener enggak, tapi kadang-kadang orang nangkep bisa beda tuh. Gitu ya. Kenapa bisa begitu coba? Karena bisa seperti itu. Hah? Ya, coba gini ya, contoh ya paling gampang ya. Tolong bayar, kan udah belum bayangin gajah kemarin ya? Hah? Udah ya? Sama kan ya? Orang maksudnya tulisan GAJAH, tapi ditangkapnya bentuk gajah. Ya, itu membuktikan bahwa menyamakan persepsi itu bukan sesuatu yang mudah. Pasti ada gap-gapnya. Karena apa coba? Karena manusia punya kecenderungan mengurangi atau menambah cerita. Coba kalau kita bicara gosip. Ya kan? Kalau cerita flat aja kan nggak enak ya. Ditambahin sedikit tambah sedikit sampai ujung udah nggak karuan tuh ceritanya. Ya kan? Hal yang viral kan biasa dimulai dari potongan-potongan statement cerita orang. Nah, sama. Ya, ini juga sama nih. Potongan-potongan masing-masing. Satu nangkepnya apa, satu merasa jelasinnya seperti apa. Gitu kan ya. Yang kedua apa? Yang kedua, knowledge. Nah, kalau sudah ini, sudah nggak bisa ditawar-tawar. Makanya saya pikir knowledge ini harus benar-benar dikuasai. Ya, caranya gimana? Bukan knowledge-nya aja ya, tapi cara kita menjelaskan. Kadang-kadang kalau saya di kantor gitu ya, kalau kita diminta untuk buat studi kasus lah ya, assessment suruh buat studi kasus. Biasanya gimana? Saya suruh orang lain baca. Lalu saya tanya, ngerti nggak? Oh, yang gua ngerti, maksudnya begini. Bukan begitu. Jadi kita bisa dapat koreksi. Nah, sama teman-teman juga kalau menurut saya ya, kalau kita mau menguasai knowledge itu bukan kita baca sampai ngelotok. Tapi saling presentasi dalam tim gitu ya. Coba orang ngerti nggak? Kalau nggak ngerti berarti ada something wrong ya. Jadi kalau di dalam dunia kayak psikologi gini, ada yang namanya kan kita sering buat survei ya. Survei, pertanyaan-pertanyaan yang banyak tuh ya. Caranya disebar dulu. Begitu disebar, nanti ditarik, dicari ini gradasi pemahaman orang sama nggak sih? Jadi disebut apa kalau dalam bahasa statistik? Validitas atau validasi. Validitas ya. Namanya diuji validitas. Bener nggak kata-kata itu dipahami semua orang? Kalau nilainya rendah berarti nilainya surveinya dicoret, ganti kata-kata deh, ganti tulisannya. Karena
banyak orang salah persepsi. Mungkin bahkan klausul yang ada tertulis di situ juga perlu dievaluasi. Jangan-jangan bisa jadi tulisannya bersayap, artinya bisa ganda. Nah itu kadang-kadang mempersulit kita juga tuh, ya bisa jadi seperti itu, ya. Nah itu basic ya. Lalu berikutnya apa? Expected. Nah udah naik dikit lah. Ya sudah naik dikit nih expected nih. Kalau expected apa? Sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi happy nggak sih orang begini? Biasa aja. Ya, saya beli ini dapat ini, oh biasa aja, apa hebatnya? Nah ini baru expected nih ya. Nah kalau yang lebih tinggi lagi apa? Kalau konsumen sudah, nah disinilah kuncinya nih. Ini udah permainan emosi semua nih. Ya, coba aneh lah ya manusia tuh ya kadang-kadang. Pak, tapi kan perusahaan punya. Enggak, ini hanya masalah gimana kita mengkomunikasikan. Contoh, teman-teman kalau pernah naik pesawat ya. Terus pesawatnya delay. Pengumumannya gimana? Mohon maaf Bapak dan Ibu, untuk penerbangan 276 akan dimundur selama 2 jam oleh karena ada perbaikan. Kesel nggak kita? Waduh, 2 jam nih. Waduh, gimana sih nih? Wah, gitu kan biasanya ya. Tapi tiba-tiba sejam kemudian muncul pengumuman baru lagi. Bapak dan Ibu, kami bisa memperbaiki dengan segera. Mohon penerbangan 742 bisa naik pesawat. Kita boarding. Perasaan orang gimana? Dari 2 jam, tiba-tiba sejam bisa. Apa perasaannya? Padahal sudah delay. Tapi dia bisa merasa happy. Betul nggak? Bagaimana orang yang sudah dikecewakan bisa happy? Itu sebenarnya permainan emosi kok. Urut-urutan sekuen durasi waktu, urut-urutan ini. Makanya teman-teman kalau misalnya contoh ya, kan ini kan kaitan juga ya, misalnya pembuatan dokumennya, misalnya berapa? Berapa lama biasanya? 14 hari. Jangan pas 14 hari. Kalau bukan maksudnya, bukan. Kalau kita standar 14 hari, dikasih 14 hari, dalam konteks mereka jadi hal yang biasa aja, memang 14 hari janjinya. Tapi kalau 14 hari, sudah selesai 10 hari kita sampaikan, ada perasaan gimana? Oh cepet, oh jadi udah Pak, kita bisa cepet ini. Yang Bapak semua dokumennya lengkap, kita bisa berikan dengan cepat. Itu satu. Tapi kalau harus delay, waduh, ini tanda tangan bos kurang 1 nih. Bingung saya nih, gimana caranya? Janjiinnya jangan panjang-panjang. Kita pasin dulu. Kira-kira kapan bos pulang dari luar? Oh, tanggal sekian pulang. Oke. Mereka bisa jadi mungkin 10 hari lagi. Tapi ngomongnya berapa? 14 hari. 15 hari. Begitu 10 hari kemudian, Pak, kita bisa percepat Pak dari waktu yang kami janjikan. Ini segera kita kirim. Wih, seneng. Aneh kan? Ya, jadi kecewa itu sebenarnya kecewa dan gitu. Teman-teman harus tahu ya. Senang dan sedih. Kalau dulu kan orang berpikirnya begini ya. Sekuen. Senang, sedih. Apalagi? Marah, happy misalnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya emosi manusia itu muter. Senang sama sedih itu dalam satu titik itu bisa ketemu. Makanya jangan kaget ya. Orang saking sedihnya bisa ketawa. Orang ketawa riang, gembira, saking senengnya terus nangis. Karena bentuk emosi manusia itu begini. Ini yang saya bilang tadi. Ini jadi kekuatan kita dalam mengelola emosi orang. Ya, itu masalah waktu ya, kapan waktu dan sebagainya. Jadi semua hal bisa kok. Ya, jadi udah di sini itu semua masalah emosi. Ini service ya. Ini masalah emosi. Next berikutnya. Baru hal yang surprise. Nah, untuk sampai ke sini, ini luar biasa nih. Karena sekarang tingkatan kepuasan orang semakin naik, semakin turun. Semakin naik. Gitu ya, tingkat kepuasan orang. Dan uniknya apa? Ya, tipikal manusia itu mudah bosen. Coba teman-teman yang wanita nih, beli tas nih, dambaan. Coba, mau beli tas merek apa dambaan? Sebut aja. Hermes. Harga
Jangan yang enggak, harganya yang standar lah. Yang masuk di kantong kita. 15 juta lah. 15, oke. Hermes 15. Ya pura-puraan lah ya. Pura-puraan tas. Oke, ya. Uniknya apa? Sebelum beli nih, masih dipandang-pandang, dipikir-pikir, ngumpulin duit. Rasanya kayak terobsesi, gitu nggak? Obsession di sini tingkatan ini. Begini kan ya, terobsesi banget nih. Ngeliat jalan, ngeliat orang, tas gua nih, tas gua juga nih nanti begini nih, gitu ya, nih semua terobsesi. Terus kita dapatlah beli pada titiknya. Terus apa yang terjadi? Mulai turun. Kepuasan mana cepat turun. Turun. Terus udah kira-kira 3 bulan, udah nggak ada value-nya lagi. Ya jadi desire atau apa nih ya, surprising ini sebenarnya masalah emosi lagi nih, naik turun dan lain sebagainya. Itulah makanya untuk sampai ke surprise unbelievable ini hal yang sangat sulit, nggak mudah. Apalagi bidang kita kan panjang ya, orang belum menemukan puasnya di mana sebelum ada kecelakaan ya. Maka orang mikir amit-amit gue celaka gitu kan ya. Tapi kan menemukannya di ujung nanti. Dia baru merasa puas. Yang dia bisa rasakan apa? Sepanjang sampai klaim. Sampai terjadi masalah. Supaya bisa di sini nih, minimal. Service, kembali ke service 100.000 ya. Only service. Ya. Makanya gimana cara meng-approach mereka ini penting gitu ya. Kalau tadi udah mulai itu ya. Kadang-kadang ya kita harus sampai ke ranah siapa? Jadi teman ya, teman ngobrol dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya pernah bilang kalau di saya itu kadang-kadang ya tadi ya, bukan saya, ada tim satu yang karena dia punya kemampuan influence yang tinggi, ya dia yang jago tuh. Wah, hehe segala macam gitu kan ya. Itu diajak main, diajak apa, ngobrol dan lain sebagainya. Jagonya di situ. Ya, tapi loyalitas klien itu luar biasa gitu kan ya. Nah, sampai yang terakhir yaitu adalah apa? Unbelievable. Nah, sekarang kalau saya tanya, MSIG secara overall, secara umum nih, sales yang bisa jawab nih, ada di mana, Mas Erwin? Kira-kira, jujur loh ya, Anggap aja nggak ada siapa-siapa di sini, ayo jujur. Di mana MSIG? Ayo. Ayo di mana? Menurut saya sih di expected, Pak. Di sini? Diberikan sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi sudah. Ini berdasarkan statistik atau? Menurut saya. Menurut pribadi ya, tidak statistik ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kasih 100.000 deh, Ismail ya. Sudah memberikan jawaban yang apa adanya aja ya. Jadi masih sesuai lah ya. Ya sudah, minta A dikasih A, minta B dikasih B, ya kan? Nah ingat apa yang terjadi? Kalau kita baru memberikan ini ke klien kita, mereka sudah engage dengan kita? Bukan, sudah bisa engage nggak? Belum, karena ya cuma dikasih ya dapatnya belinya ini dapatnya ini. Apa nilai lebihnya ya? Nah, kadang-kadang begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita hanya memberikan di sini, ketika mereka komplain, tingkatan komplainnya di mana? Bawah, sedang, atau tinggi?